Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Halin, NPM 2110070053018 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Baitur Rahmah. Untuk kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi dengan mata kuliah Ekonomi Manajerial, yaitu kelas E. Di sini saya ingin menyampaikan pembahasan tentang mata kuliah Ekonomi Manajerial ini dengan judul Keputusan Produksi dan Teori Produksi. Sebelum kita memasuki keputusan produksi dan teori produksi itu apa, di sini saya ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari keputusan produksi dan teori produksi ini. Tujuannya yang pertama yaitu memahami pengertian produksi dan fungsi produksi. Yang kedua, memahami jangka waktu keputusan produksi. Yang ketiga, mengetahui bagaimana keputusan tingkat input optimum dilakukan sesuai dengan jangka waktu keputusan. Dan yang keempat, memahami prinsip dasar pembuatan keputusan produksi. Tetapi saya di sini tidak membahas semuanya, hanya sebagian. Yang pertama adalah organisasi produksi. Produksi atau production merupakan proses untuk mengubah berbagai input atau sumber-sumber daya menjadi output berupa barang atau jasa. Perlu diingat bahwa produksi merujuk kepada seluruh aktivitas yang terlibat dalam memproduksi barang dan jasa. Dari meminjam untuk membangun atau melakukan ekspansi fasilitas produksi, merekrut tenaga kerja, membeli bahan mentah, dan menjalankan pengadilan mutu, akuntansi biaya, dan lain-lain. Input adalah sumber daya yang digunakan dalam memproduksi barang atau jasa. Input itu dibagi atas menjadi dua. Yang pertama, faktor produksi manusia, yaitu tenaga kerja dan kemampuan kewirausahaan. Yang kedua, bukan manusia, yaitu seperti tanah, bahan mentah, dan modal seperti mesin-mesin produksi, peralatan, pembangunan, dan sebagainya. Terus ada juga elemen-elemen input sistem produksi. Yang pertama itu ada tenaga kerja. Tenaga kerja itu adalah orang atau manusia yang terlibat dalam proses produksi yang diklarifikasikan sebagai input tetap. Yang kedua yaitu modal kapital. Modal atau kapital adalah dalam jangka waktu pendek, modal diklarifikasikan sebagai input tetap, dapat berupa fasilitas peralatan, mesin produksi, bangunan pabrik, gudang, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada material. Material merupakan bahan baku di dalam produksi yang merupakan input variabel. Yang keempat ada energi. Energi yaitu berupa bahan bakar, tenaga listrik, air, dan lain-lainnya. Dapat dikategorikan sebagai input tetap atau input variabel tergantung kuantitas produk yang dihasilkan. Yang kelima ada tanah. Tanah ini merupakan lokasi atau ruang untuk mendirikan pabrik, gudang, atau sebagainya. Yang keenam itu ada informasi. Informasi mengenai kebutuhan dan keinginan konsumen, harga produk di pasar, perilaku pesaing, dan peraturan ekspor, impor, dan lain-lainnya. Yang ketujuh ada manajerial, di mana manajerial itu adalah supervisi, perancangan, pengendalian, koordinasi, kepemimpinan yang efektif untuk meningkatkan kinerja sistem secara terus-menerus. Selanjutnya ada juga elemen proses sistem produksi. Kategori aktivitas dalam proses produksi itu ada terbagi tiga. Yang pertama ada tugas, yang kedua ada aliran. Di aliran ini bisa dikatakan terbagi dua. Yang pertama ada aliran informasi dan yang kedua ada aliran material.
Yang ketiga itu ada penyimpanan. Selanjutnya ada elemen output sistem produksi. Kuantitas produksi adalah sesuai dengan pemesanan konsumen atau permintaan pasar diukur dalam satuan unit. Yang kedua ada tingkat efektivitas, yaitu rasio output aktual terhadap output yang direncanakan sesuai permintaan pasar. Yang ketiga ada banyaknya produk cacat, diukur dalam satuan unit atau persentase dari output yang diproduksi sesuai permintaan pasar. Yang keempat ada biaya per unit output, yaitu diukur dalam satuan mata uang. Selanjutnya ada karakteristik kualitas produk, yaitu sesuai dengan keinginan konsumen atau keinginan pasar. Selanjutnya keterkaitan antara input yang digunakan dengan output yang dihasilkan dapat ditunjukkan dalam suatu fungsi produksi. Selanjutnya yaitu secara sistematis, hubungan antara input dan output dalam suatu fungsi produksi dinyatakan dalam model fungsi produksi Q sama dengan Fx. Ada dua jenis input yang digunakan perusahaan dalam produksi, yaitu tenaga kerja dengan bisa kita lambangkan dengan L dan modal bisa kita lambangkan dengan K. Fungsi produksi tersebut yaitu Q sama dengan FLK. Selanjutnya ada pengambilan keputusan produksi dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek, ada dua macam input yang dihadapi, yaitu input variabel dan input tetap, di mana input tetap itu adalah input yang tidak bisa dirubah jumlahnya dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan input variabel adalah input lain yang dapat dirubah jumlahnya ketika produsen bermaksud merubah jumlah output tersebut. Produksi jangka pendek mengacu kepada periode waktu produksi di mana terhadap satu atau lebih input yang bersifat tetap selama periode waktu itu. Yang kedua ada periode waktu short run, tidak berkaitan dengan lama waktu tertentu seperti 1 bulan, 1 tahun, atau bahkan 5 tahun, atau bahkan 6, 7, dan sebagainya. Tetapi adanya input tetap dalam periode tertentu. Contoh dalam jangka pendek yaitu diasumsikan kapasitas mesin dan penggunaan energi diklarifikasikan sebagai input tetap, sedangkan penggunaan material dan jam tenaga kerja diklarifikasikan sebagai input variabel. Di sini juga bisa kita lihat contohnya, yaitu input K diasumsikan sebagai input tetap dan input L sebagai input variabel. Fungsi produksi dalam hal ini dapat dituliskan sebagai berikut: Q sama dengan FLK yang bisa kita lihat di PPT kita sekarang ini. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Materi pada kesempatan ini cukup sampai di sana. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.